keempat ini adalah kalibrasi. Ya, kalibrasi ini banyak orang yang nggak tahu ya, bingung. Sampai sempat ada kemarin bilangnya harus di nol kalibrasi ini. Sebenarnya sih nggak harus nol ya sobat televisionnya. Jadi fungsi dari kalibrasi ini ialah apabila di suatu saat nanti, karena ini kan elektronik, dia pengumpulannya pasti lambat laun akan miss atau sedikit miss ya. Halo Real Gadgetin, kembali lagi bersama saya Ali di Real Gadgetin Channel. Kali ini kita akan berikan tutorial singkat konfigurasi dari termometer infrared Kokoi yang pernah kita review sebelumnya. Ya, dulu kita hanya fast review, kita belum set atau belum ngulik fitur-fitur di dalam dari termometer ini ya. Ya, kebanyakan kita bingung ya apabila kita nyalain ini ya, kita nyalain termometernya, kenapa dia tulisannya low dan bunyi beep kalau kita menggunakan notifikasi beep ya. Banyak yang beranggapan kalau low ini baterainya habis ya, padahal ini bukan baterai habis, tapi dia memberikan notifikasi karena suhu yang dia ukur pas kita tembak ini di bawah range dari daya ukur yang dia simpan di sini ya. Ini kan di 35 sampai 42 derajat. Nah, dia ketika kita tembak ini, dia di bawah 35 derajat atau bendanya dingin, dia akan muncul dia low gini. Berbeda dengan kalau kita tembak pas di air panas 100 derajat, itu bakal nanti ada tulisannya high, bukan low gini ya, karena itu memang dia sudah didesain ada notif low dan high apabila di bawah range nya ini, di luar range nya 35 derajat ini atau sampai 42 derajat ini. Jadi ya, jadi ini bukan berarti low. Memang ada low untuk baterai, tapi dia bukan seperti ini. Jadi dia berkedip-kedip lownya, itu baterainya habis ya. Kemudian, nah di sini ada 3 mode, 3 tombol. Bisa lihat di sini ada 3 tombol, yaitu mode, memo, dan set. Nah, kemarin kita kan belum sempat untuk tes ngulik di 3 tombol ini ya. Nah, kali ini kita akan coba untuk tes untuk mode ini, tombol ini. Misalkan di mode, kita coba di mode ini dia ada pilihan surface atau body. Nah, seperti yang kita review kemarin, surface ini untuk benda seperti air susu atau air hangat, teh itu yang di bawah suhunya di bawah 40 derajat ya. Nah, kalau body ini untuk suhu tubuh, untuk badan ya. Ini untuk mode. Kemudian ini ada memo ialah history dari tungguan kita, dan set ini ialah set untuk beep tadi atau suaranya tadi. Nah, bagaimana kalau mode ini kita tahan lama ya? Pastinya mereka punya mode rahasia istilahnya. Jadi kalau misalkan ditekan lama itu pasti ada beberapa menu atau fungsi. Nah, kita coba untuk tes dari mode dulu. Kalau mode kita tahan lama, dia akan dia akan ngereset ininya, apa yang kita sudah rubah di pengaturan di sini. Jadi dia ngereset total. Ini di mode, kalau mode ditahan. Kemudian kalau ini memo ini, kalau memo kita tahan. Nah, dia akan nge-clear atau menghapus history dari pengukuran kita. Nah, ini kan history kita ini ada 50, maksimal 50 history, dia akan clear semua, jadi sudah tidak ada nih historinya. Oke, kemudian ini ada set ini kalau kita pencet sekali gini kan tadi untuk matikan beepnya ya. Gimana kalau kita tahan ya, dia ada F1 unit ini berfungsi untuk mengganti
Celcius dan Fahrenheit-nya. Kemudian kita pencet set sekali lagi, F2. Ini untuk kita mengasih batas suhu tertinggi. Jadi misalkan, nah ini dia, bisa dilihat. Nah ini kita bisa setting di berapa dia fever atau panas. Jadi nanti ini akan muncul warna merah, lampunya akan berubah warna merah. Ini itu settingan di F2. F3 ini untuk mendefaultkan loopnya tadi ya, apakah kita pakai beat atau pakai apa namanya suara apa tidak. Ini F2 tadi untuk settingan batas, F3 untuk beat tadi. Nah yang F4 ini adalah kalibrasi ya. Kalibrasi ini banyak orang yang nggak tahu ya, bingung, sampai sempat ada kemarin bilangnya harus di 0 kalibrasi ini. Sebenarnya sih nggak harus 0 ya sobat Gadgetin ya. Jadi fungsi dari kalibrasi ini ialah apabila di suatu saat nanti, karena ini kan elektronik, dia pengukurannya pasti lambat laun akan miss atau sedikit miss ya. Nah kenapa rata-rata termometer digital ini, termometer infrared ini pasti ada menu kalibrasi yang itu tadi ya, yang sebentar saya lihatin ya. Nah ini ialah penambahan atau kalibrasi atau penambahan derajat standarnya dia. Jadi misalkan gini, misalkan kita ngukur itu misalkan, jadi kita patokannya ke termometer biasa ya sobat Gadgetin, termometer biasa ya. Jadi kita sebenarnya kalibrasi ini kita harus lakukan minimal 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali ya, karena kita nggak tahu ini measuringnya atau pengukurannya berubah atau tidak akurat lagi. Jadi bagaimana cara kalibrasinya, yaitu kita menggunakan termometer lain yang kira-kira tidak ada istilahnya yang akurasinya, entah itu termometer baru atau kita bisa pakai termometer air raksa. Kita bandingkan. Jadi sebulan sekali, 3 bulan sekali itu kita harus kalibrasi ini apa namanya termometer infrared ini. Jadi kita harus kalibrasi, misalkan fungsi dari 0, tadi itu ialah menambah atau mengurangi derajat ya, standarnya dia. Jadi misalkan gini, ini 35,1 derajat dan ini diukur 35,2 derajat. Nah berarti antara termometer yang ini satu ini dia ada miss atau ada perbedaan 0,1 derajat ya, 0,1 derajat, ada perbedaan 0,1 derajat. Karena kita yakin ini termometer ini yang lebih akurat, jadi kita harus ngurangin 0,1 derajat ini. Cara nguranginnya gimana? Yaitu tadi kita kita cepat sekali dia. Nah kita kurangin dia 0,1 min. Nah, bisa dilihat ini min 0,01 0,1. Jadi supaya dia sama, jadi waktu diukur dia akan sama ini. Nah ini fungsinya kalibrasi ini, makanya pasti termometer seperti ini tuh ada kalibrasi ininya. Jadi nggak harus ya sobat Gadgetin ya, nggak harus ini 0,0, itu tidak harus, karena alat ukur ini pasti dia lambat laun pasti ada penurunan kualitas ukurnya. Jadi kita harus kalibrasi ya, entah 3 bulan, 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali lebih bagus. Jadi kita ukur dia, kita samakan lah supaya karena alat ukur ini harus akurat ya, nggak boleh miss karena itu berbahaya sekali ya. Jadi apa namanya, ada yang bilang ya, ini bahaya, alat ukur ini nggak bisa pasti,
karena bisa diganti-ganti. Ya itu tergantung dari si pemegang alat ukur sendiri. Jadi kalau alat ukur ini digunakan yang tidak baik, misalkan mau ditambahin, ya bakal hasilnya akan tinggi. Nah ini sebenarnya tanggung jawab dari pemegang alat ukur ini ya. Dia harus bertanggung jawab dengan keakuratan dari alat ukur yang dia pakai. Apalagi ini untuk umum ya, misalkan kita buat di mall-mall atau buat di rumah sakit. Nah itu jangan sampai dia nggak akurat. Nah dia ini nggak boleh, nggak harus nol. Memang dia pertama kita beli, kalau kita reset pun dia kembali ke nol. Tapi kalau dia waktu kita ukur dengan termometer pembanding dia miss, kita harus ngimbangin alat ukur ini dengan termometer yang pembandingnya ini. Dia bisa kita bandingkan di 2 atau 3 termometer. Nah, jadi yang mana yang kira-kira mendekati, yang akurat, itu yang kita samakan dengan ini gitu. Jadi gitu ya, jadi 0 itu nggak harus, yang penting harus kita kalibrasi secara berkala ya. Jadi kita harus tes keakuratannya dengan pembanding termometer pembanding lainnya. Nah, itu makanya itu dikasih fitur kalibrasi ini. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau ini bisa dimainin ya. Enggak, sebenarnya sih nggak bisa dimainin. Memang ini produsennya membuat seperti itu karena alat ukur itu pasti lambat tahun akan mengalami penurunan kualitas ukurnya. Oke, sobat Engagen, memang kalian ya, jadi bijaklah dalam menggunakan suatu alat ukur gitu. Jadi jangan kita bermain-main dengan alat ukur, menaikkan atau menurunkan kalibrasinya gitu. Kalibrasi itu digunakan apabila dia tidak akurat gitu, sudah mengalami penurunan daya ukurnya. Tuh. Oke, sobat Engagen, sekian dulu tutorial atau konfigurasi dari termometer infrared Kokoi ini ya, AT D8818D ya. Ini berlaku untuk semua termometer infrared ya. Itu tadi kalibrasi tadi ya, ini dia. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya serta sharing ke teman-teman kalian. Jadi nggak parno sendiri dengan alat ukur ini. Ini alat ukur pasti sudah didesain dan dirancang untuk membantu kehidupan manusia ya. Oke, terima kasih. Salam dari Engagen Channel.